Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelum kita lanjut ke sesi ketiga, ada baiknya kita recall dulu 2 sesi sebelumnya. Sesi pertama kita telah sama-sama membahas tentang memahami risiko. Ada 2 isu utama yang telah kita bahas di sesi ini. Pertama, memahami definisi dari risiko, bahwa risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Kedua, memahami perbedaan antara risiko dan masalah, bahwa satu-satunya yang membedakan risiko dan masalah hanyalah waktu. Nah, setelah memahami konsep risiko, kita bahas tentang memahami manajemen risiko. Terkait memahami konsep manajemen risiko, setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kepahami dari topik ini. Pertama, definisi dari manajemen risiko. Bahwa manajemen risiko adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dari risiko-risiko yang dihadapinya. Kedua, bahwa tujuan utama dari manajemen risiko ialah menciptakan dan melindungi nilai perusahaan, di mana manfaat dari manajemen risiko ini pada akhirnya akan mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Saat ini sampailah kita ke sesi yang ketiga, memahami prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko. Sebelum kita memulai sesi ketiga ini, mari kita simak video berikut. Sir, we found a way to eliminate risk entirely from our projects. Lead crystal, custom engineered. Name a project we're bidding. McChesney Office Complex. In February, we'll have a crane accident that shuts us down for 8 days. Coopersmith. We've got cost overruns in March from a global spike in steel prices. In April, credit markets freeze up. And we'll have 2 subcontractors going under. Was this expensive? A little. We're gonna be rich. Did we have insurance on that? Oh, look, it came with a stand. Sir.
Anda tidak bisa mengeliminasi resiko. Itulah kata kunci dari video tadi. Video barusan setidaknya menggambarkan beberapa kekeliruan persepsi yang beredar di masyarakat tentang eksistensi dari manajemen risiko. Pertama, setidaknya video tadi memperagakan beberapa di antaranya. Pertama, bahwa dengan adanya manajemen risiko, maka risiko akan hilang. Sesungguhnya, manajemen risiko tidak menghilangkan risiko, melainkan mengelola risiko yang dihadapi. Kadangkala kita harus mengurangi frekuensinya, mentransfer dampaknya, melenyapkannya, atau bahkan mungkin menerimanya. Semuanya tergantung dari karakteristik risiko yang sedang kita hadapi. Kedua, apapun yang keluar dari risk management merupakan sesuatu yang mutlak. Nyatanya tidak seperti itu. Manajemen risiko bukan sebuah proses pembuktian atas peristiwa historis, sehingga hasilnya tidak bersifat definitif, melainkan bersifat indikatif. Artinya, lebih bersifat indikasi tentang apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Ketiga, manajemen risiko hanya untuk segelintir orang saja, atau milik segelintir orang saja. Persepsi inilah yang membuat manajemen risiko terasa asing bagi kebanyakan orang, sehingga meskipun familiar di telinga, tapi seolah-olah jauh dari jangkauan. Padahal sesungguhnya, bila kita merujuk pada definisi kita di sesi pertama training ini, siapapun yang memiliki target atau sasaran berarti memiliki risiko yang harus mereka hadapi untuk mencapai sasarannya. Dengan kata lain, manajemen risiko bukan ilmu yang hanya untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk setiap orang yang memiliki target. Setidaknya, ketiga mispersepsi itulah yang umum dijumpai di tengah masyarakat. Di sesi yang ketiga ini, kita akan membahas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko. Nah, untuk itu kita perlu mengenali standar yang digunakan untuk bermanajemen risiko. Setidaknya terdapat dua standar besar yang masyhur di dunia manajemen risiko, COSO dan ISO. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang itu, tapi merujuk pada survei CRMS, karena ISO 13000 masih dianggap sebagai best practice, kita akan gunakan standar ISO 13000 2018 untuk membahas standar dan kerangka kerjanya untuk sesi training kali ini. ISO 31000 sendiri bersifat sebagai pedoman atau guidelines dalam menjalankan fungsi manajemen risiko di suatu lingkup perusahaan. Berikut model standar dari ISO 13000 versi 2018 yang merupakan pembaruan dari versi sebelumnya di 2009. Model ini disebut dengan terminologi arsitektur manajemen risiko. Terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkorelasi. Pertama, prinsip manajemen risiko.
Kedua, kerangka kerja manajemen risiko. Ketiga, proses manajemen risiko. Pada sesi ini, kita akan membahas dua komponen yang pertama, yakni prinsip dan kerangka kerja. Bila dianalogikan seperti eksistensi manusia, prinsip adalah rohnya, dan framework atau kerangka kerja adalah badannya, dan proses adalah perilakunya. Nah, di sesi ini kita akan membahas roh dan badan dari manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki 9 prinsip. 9 prinsip inilah yang menggambarkan berbagai macam sifat dasar dari fungsi manajemen risiko, di mana sentral dari prinsip ini ialah tujuan dari manajemen risiko itu sendiri. Inilah anchor dari seluruh pelaksanaan manajemen risiko. Ukuran keberhasilan dari manajemen risiko dinilai dari seberapa mampu dia menciptakan dan melindungi nilai perusahaan. Untuk menciptakan dan melindungi nilai ini, maka manajemen risiko harus memenuhi prinsip-prinsip lainnya. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa manajemen risiko harus diintegrasikan ke seluruh bisnis proses yang existing. Karena hanya dengan begitu, maka manajemen risiko dapat terasa manfaatnya. Prinsip yang ketiga ialah bahwa dibutuhkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan comparable. Prinsip yang keempat, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Harus sebanding dengan konteks internal dan eksternal penggunanya. Dan tentu saja target atau sasaran penggunanya. Prinsip yang kelima, prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko mendorong keterlibatan setiap stakeholders untuk bersedia berbagi pengetahuan, pandangan, dan persepsi agar dapat dijadikan bahan pertimbangan yang komprehensif. Prinsip yang keenam menyatakan bahwa risiko dapat muncul, berubah, atau hilang ketika terjadi perubahan konteks internal dan eksternal. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, dan memahami serta menangani perubahan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. Prinsip selanjutnya ialah ketersediaan informasi yang terbaik. Prinsip ini menyatakan bahwa input bagi manajemen risiko berdasarkan pada informasi historis dan informasi terkini, serta prediksi atau ekspektasi ke depan. Manajemen risiko secara tegas memahami keterbatasan dari informasi yang tersedia, juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut, sehingga informasi harus memuat kualitas tepat waktu dan tersedia bagi para stakeholders terkait. Prinsip selanjutnya adalah faktor-faktor budaya manusia. Budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan. Penerapan manajemen risiko perlu mempertimbangkan kemampuan, persepsi, dan tujuan dari semua stakeholders, baik internal maupun eksternal. Prinsip yang terakhir adalah improvement.
Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pelaksanaan prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko, di mana manajemen risiko harus menjadi bagian dari perbaikan yang berkesinambungan, improvement. Kesembilan prinsip itulah yang menjadi rule dalam menetapkan kerangka kerja manajemen risiko, di mana inti dari kerangka kerja ini ialah leadership and commitment, hadirnya kepemimpinan dan komitmen dari seluruh stakeholders perusahaan. Inilah yang nantinya menjadi acuan atau pegangan untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko ke seluruh lini bisnis perusahaan. Merancang strategi implementasi, mengorganisasi review evaluasi, menentukan kriteria risiko, dan berbagai perangkat lainnya. Demikianlah sesi yang ketiga ini. Kita baru saja mempelajari 3 hal penting di sesi ini. Pertama, 3 interpretasi umum terkait eksistensi manajemen risiko. Kedua, 9 prinsip yang menjadi rule dari keseluruhan fungsi manajemen risiko. Dan terakhir ialah kepemimpinan dan komitmen dari seluruh stakeholders perusahaan menjadi kunci keberhasilan manajemen risiko. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita baru saja menyelesaikan sesi yang ketiga. Kita akan masuk ke sesi yang terakhir, proses manajemen risiko. Silakan bersantai sejenak.